Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua para pemirsa dimanapun Anda berada. Senang rasanya hari ini saya Dr. Rina bisa berjumpa dengan pemirsa dimanapun Anda berada dalam acara Sehat Ki seputar kesehatan kita yang dipersembahkan oleh tim PKRS RSUD Tendrewaru bekerja sama dengan SIM RSUD Tendrewaru Kabupaten Bone. Seputar kesehatan pada kali ini kita akan membicarakan mengenai masalah AIDS karena kebetulan pada tanggal 1 Desember tahun 2022 diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia dengan tema Aqualis. Pada kesempatan ini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yaitu Dr. Haja Siti Musaibah. Dr. Haja Siti Musaibah ini merupakan salah satu dokter umum yang ada di RSUD Tendrewaru. Selama ini beliau bertugas di IGD dan juga beliau juga sebagai dokter layanan DPD, pengobatan dan pendamping khusus untuk HIV. Saya bacakan sedikit mengenai kurikulum vitae beliau. Beliau ini nama lengkapnya adalah Dr. Haja Siti Musaibah, tempat tanggal lahir Watamponeh 27 April 1972, alamatnya Jalan Melapatau Dalam. Beliau adalah lulusan dari FK Unhas dan pengalaman kerja beliau adalah dokter PTT di PKM Ponre dan dari tahun 2005 sampai dengan sekarang beliau tercatat sebagai dokter umum di RSUD Tendrewaru. Betul begitu ya dok? Ya, betul dok. Baik dok, kita mungkin bincang santai saja dok Ya. di siang kali ini. Saya ingin mungkin berbicara sedikit mengenai masalah AIDS karena kita tahu bahwa AIDS sekarang utamanya di Indonesia itu sangat tinggi sekali angka penderita yang mengidap mengenai masalah AIDS. Yang ingin mungkin saya tanyakan dok mengenai masalah AIDS itu adalah kadang kan kita ada yang dikatakan AIDS HIV. Saya mau tanyakan itu apakah AIDS ataupun HIV itu sama atau bagaimana dok? Saya persilakan untuk dokter. Ya. Terima kasih Dr. Rina atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya sebagai dokter layanan PDP di RSUD Tendrewaru akan coba memaparkan apa yang saya tahu tentang HIV dan AIDS. Sebenarnya dok, HIV itu kan human immunodeficiency virus. Jadi itu sebenarnya adalah virusnya. Jadi HIV ini adalah penyebab terjadinya AIDS. Jadi kalau AIDS dia adalah acquired immunodeficiency syndrome. Jadi dia adalah kumpulan gejala penyakit yang muncul akibat penurunan daya tahan tubuh yang tadi disebabkan oleh virus HIV. Jadi sebenarnya itu pengertiannya. Tapi di kalangan masyarakat lebih mengenal HIV saja atau nanti dia berat penyakitnya baru dikatakan AIDS. Ya, gitu ya, padahal dok, ya. ya sebenarnya AIDS adalah penyakitnya dan HIV adalah virusnya. Ya. Padahal selama ini kita sering pikir ya dok kalau HIV dan AIDS itu sama, padahal ternyata beda ya dok. Yang HIV itu sendiri adalah virusnya ya. sedangkan Dan AIDS-nya AIDS itu adalah penyakitnya, Oh, nama ya. penyakitnya. Ya, Baik, dok. seperti itu dok. Mungkin dokter juga bisa jelaskan dok bagaimana sih sebenarnya sampai seseorang itu bisa terjangkit AIDS ataupun HIV, terus gejala-gejalanya apa saja? Itu saja mungkin dok, saya pertanyakan dulu sama dokter. Ya, jadi sebenarnya penularan dari HIV sendiri itu tidak semudah penularan penyakit infeksi yang lain. Jadi misalnya seperti penularan pada TB yang gampang sekali menular lewat udara, jadi kontak udara saja orang sudah bisa terinfeksi. Tapi kalau HIV ini dia penularannya lewat cairan tubuh, jadi dia agak-agak susah dibandingkan dengan penularan penyakit infeksi yang lain. Jadi penularannya melalui cairan tubuh dok, bisa lewat cairan darah. Ini yang paling banyak sebenarnya terjadi lewat cairan darah. Kemudian ada lewat cairan sperma dari laki-laki,
kemudian cairan vagina dari perempuan, dan lewat air susu ibu. Ini persennya yang tertinggi penularannya. Kalau melalui cairan tubuh seperti keringat atau air liur itu sangat kecil kemungkinan penularannya. Oh, jadi artinya orang tidak perlu takut ya dok Ya, dengan pasien yang menderita HIV maupun AIDS sendiri ya dok. betul sekali, Dok. Karena stigma di masyarakat ya banyak mengatakan bahwa kalau ada anggota keluarga kita yang terkena AIDS, kadang kita Ya. takut untuk berinteraksi ataupun bersosialisasi dengan keluarga kita. Betul sekali, Dok. Jadi biasanya orang begitu tahu ada keluarga atau teman atau tetangga atau siapapun yang mengidap HIV, mereka seolah-olah takut untuk berdekatan atau mengajak bicara. Mereka seolah-olah mengucilkan pasien yang seperti ini. Padahal kenyataannya sebenarnya tidak begitu. Maksudnya penularannya tidak seperti itu, tidak semudah itu. Oh iya dok. Terus kalau mengenai masalah gejalanya sendiri bagaimana dok? Ya, kalau gejala pengidap HIV, Dok, ya, sebenarnya kalau dari WHO itu ada beberapa tingkatan, ada beberapa stadium. Jadi kalau dari stadium awal, stadium klinis 1 biasanya itu belum tampak gejala. Jadi pasiennya tampak seperti orang biasa yang tidak mengidap penyakit, sehat seperti orang biasa, orang normal. Kalaupun ada biasa gejala pada stadium awal ini atau stadium 1 ini, dia hanya mungkin ada pembesaran kelenjar limfe atau limfadenitis, ada pembesaran kelenjar limfe. Kemudian pada stadium klinis 2 yang sudah mulai agak-agak di atasnya sedikit, itu sudah mulai ada penurunan berat badan, dan penurunan berat badan ini belum drastis, dia masih sekitar di bawah 10% dari 10% dari berat badan semula. Kemudian bisa terjadi infeksi saluran napas yang berulang juga, misalnya batuk-batuk, bisa ada infeksi pada sinus, infeksi pada telinga, dan infeksi pada tenggorokan. Itu stadium kedua. Bisa juga terjadi cacar, Dok, seperti herpes zoster. Kemudian bisa terjadi jamur pada kuku, itu masih stadium 2 juga. Biasanya ada jamur pada kuku. Kemudian biasanya pasiennya itu gatal-gatal. Itu masih masuk stadium 2. Jadi masih agak-agak ringan. Kemudian kalau sudah masuk di stadium 3, itu agak-agak berat. Dia sudah mulai kehilangan berat badan, lebih dari 10% berat badan semula. Jadi mulai kurus pasiennya. Kemudian yang kedua sudah ada diare yang berkepanjangan, berulang, sudah sembuh, diare lagi, sembuh, diare lagi, dan tidak diketahui penyebabnya apa. Kemudian bisa terjadi kandidiasis atau jamur pada mulut. Jadi biasanya itu putih, muncul putih-putih pada mulut. Bisa juga muncul seperti benang-benang putih pada lidah. Bisa terjadi TB, dan ini yang paling sering juga pasien pada stadium klinis 3 ini disertai dengan TB paru. Kemudian bisa terjadi penurunan HB, bisa terjadi anemi, bisa terjadi neutropeni, dan bisa terjadi trombositopeni, penurunan trombosit. Itu sudah di stadium 3. Nah, kalau sudah masuk di stadium 4 itu sudah lebih berat lagi, dan biasanya pasien sudah indikasi untuk rawat inap. Oh gitu ya dok. Kalau berdasarkan pengalaman dokter selama menjadi dokter layanan DPD ini, betul ya dok ya? PDP ya dok. Rata-rata pasien yang datang berkunjung di layanan dokter itu dia masuk di stadium berapa dok? Apa ada beberapa pasien yang sudah mulai di stadium 1, dia sudah datang untuk konsultasi atau bagaimana dok? Sejak kami buka layanan PDP di Rumah Sakit Tendriawaru dari 2015 dok ya, kami mulai buka layanan. Pada awal-awalnya itu rata-rata pasien kami temukan sudah di ruang rawat inap. Jadi dia sudah mulai masuk stadium 3 dan 4. Jadi sudah agak-agak berat penyakitnya.
Tapi seiring dengan jalannya waktu, sudah ada beberapa pasien juga datang memeriksakan diri meskipun belum menampakkan gejala. Jadi biasanya mereka-mereka yang ada faktor risiko. Jadi mungkin ada kelakuan yang menyimpang, Iya. mereka sadar untuk datang memeriksakan diri. Seperti itu. Jadi pada awal-awal buka layanan saja yang banyak kami temukan di ruang perawatan. Oh, gitu Iya, ya, Dok, seperti ya. itu. Terus yang rata-rata datang berkunjung itu, Dok, biasanya itu rentang umurnya yang masih muda kah atau umur berapa, Dok? Rata-rata yang datang di rumah sakit ya, Iya. rentang umur sekitar 30-an, 40-an, yang seperti itu, Dok. Jarang yang sudah berusia lanjut. Oh, gitu ya. Yang sekarang ada yang on ARV yang paling tua umur sekitar 60 tahun. Oh, gitu ya, Dok, ya. Kalau selebihnya itu umur-umur pertengahan antara 30 dan 40. Tapi ada beberapa juga yang masih umur belasan. Ya. Dan mereka biasanya datang di layanan kami itu biasanya atas inisiatif sendiri untuk memeriksakan diri. Mungkin karena pernah melakukan perilaku beresiko. Seperti itu. Yang ini saya tanyakan lagi ya, Dok, ya. Kalau mengenai masalah pasien-pasien yang sudah datang berkunjung di polinya dokter ini, apakah ada terapi khusus atau apalah, Dok, semacam apa yang khusus untuk yang pasien-pasien yang sudah menderita penyakit HIV ataupun AIDS ini, Dok? Untuk maksudnya terapi khusus, kalau terapi memang ada terapi untuk penderita HIV, Dok, ya, yang namanya ARV, antiretroviral. Jadi memang dia ada obat khusus untuk penderita HIV. Dan obat-obat ini juga memang sudah disediakan rumah sakit atas bantuan dari pemerintah juga. Jadi obat ini ditanggung pemerintah. Oh, gitu ya, Dok, ya. Jadi penderita-penderita ataupun pasien yang sudah menderita HIV maupun AIDS ini artinya mereka sudah bisa berobat di Tendriawaru ya, Dok, Betul ya? sekali, Dok. Jadi biasanya kalau kita sudah temukan di layanan itu tidak dirujuk lagi, jadi kita bisa langsung terapi. Itu gitu ya, sesuai Dok. dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, betul-betul, Dok. Tapi ini pengobatannya apa ditanggung sama BPJS atau bagaimana, Dok? Apa pasiennya harus beli obat atau bagaimana, Dok? Kalau obatnya sendiri, seperti tadi, Dok, saya bilang bahwa obatnya ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau statusnya pasien datang dengan umum atau swasta, paling yang dibayar hanyalah biaya administrasi saja. Kalau obat gratis, Semua Dok, gratis. ditanggung. Alhamdulillah. Begitu juga dengan BPJS. BPJS-nya ditanggung, pengobatannya juga ditanggung. Iya. Artinya masyarakat tidak Jadi, perlu malu lagi ya, betul Dok, untuk sekali, datang Dok. berobat ya, Dok, Iya. ya. Iya. Baik, mungkin pemirsa yang ada di rumah bagi ingin berpartisipasi dalam acara kita pada kali ini dengan tema Satukan Langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS. Silahkan sampaikan komentarnya atau pertanyaannya di kolom komentar. Jangan lupa cantumkan nama dan alamat. Nanti dari tim kami akan melihat memproses pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Yang mungkin saya mau tanyakan lagi ya, Dok, karena kalau kita berbicara mengenai masalah AIDS dan HIV ini mungkin banyak yang bisa kita pertanyakan, Dok. Salah satunya mungkin mengenai masalah pemeriksaannya, Dok. Ya, tadi saya lupa bertanya tentang masalah pemeriksaannya. Kalau ada tetangga atau teman yang ternyata dia menderita HIV, tapi kita ragu dengan diri kita sendiri, apakah kita bisa langsung memeriksakan diri kita atau bagaimana, Dok? Terus kalau pemeriksaan itu kita harus kemana, Dok? Pertanyakan bagaimana Terima kasih, Dok. caranya kalau misalnya ada tetangga kita atau teman kita atau keluarga kita yang ingin memeriksakan dirinya untuk tahu statusnya, apakah dia HIV atau tidak. Jadi untuk tahu statusnya apakah seseorang itu penderita HIV atau tidak, tentunya tidak hanya melihat dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, yang stadium-stadium itu. Jadi
tidak serta-merta begitu muncul gejala seperti itu, oh kita sudah curiga bahwa oh ini seseorang ini adalah penderita HIV. Jadi untuk memastikan bahwa seseorang itu menderita HIV adalah dengan tes HIV. Jadi dengan pemeriksaan darah. Jadi kalau misalnya ada teman, keluarga atau siapa yang kita kenal ingin memang tahu statusnya, ya kita harapkan dianjurkan untuk datang memeriksakan diri ke layanan. Begitu. Artinya kalau ada seseorang yang salah satu tadi gejala klinis yang dokter tadi sebutkan, kalau tidak salah tadi sampai 4 ya dok ya, ke stadium 1 sampai 4. Kalau seumpama ada teman atau kerabat kita yang kena kayak gatal-gatal atau apa, kandidiasis oral atau jamuran di mulutnya, artinya tidak bisa langsung divonis seperti itu ya dok? Betul, jadi kita tidak bisa langsung vonis orang, ini penderita HIV ini, jadi harus memang disertai dengan pemeriksaan laboratorium. Ya. Dok, itu jenis pemeriksaannya seperti apa ya dok? Jadi pemeriksaan ini untuk di laboratorium yang sering kita lakukan adalah dengan pemeriksaan darah dengan tes HIV menggunakan 3 regan. Karena kalau biasanya menggunakan hanya satu regan saja, biasanya itu hasilnya meragukan. Jadi belum tentu pasiennya positif HIV kalau hanya dengan 1 regan saja. Jadi biasanya kalau ditemukan regan 1 dia positif, maka kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan di regan 2 dan regan 3. Nanti kalau ternyata betul 3-3-nya sudah positif, baru bisa kita nyatakan bahwa pasiennya memang adalah pengidap HIV. Oh gitu ya dok. Dok, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari pemirsa di rumah atas nama Adar dari Corawali Apalah. Pertanyaannya begini dok, apa saja pencegahan yang efektif yang harus dilakukan terhadap penyakit HIV, dan apabila sudah terjangkit, tindakan apa yang seharusnya dilakukan dok? Betul, terima kasih pertanyaannya dari saudara Adar. Bagaimana caranya mencegah supaya jangan tertular HIV. Jadi tentunya untuk seperti tadi penyebarannya kan kita sudah tahu bahwa penularannya itu melalui kontak cairan tubuh. Jadi makanya itu yang dihindari supaya tidak tertular. Jangan sampai orang yang memang dia sudah mengidap HIV, jangan sampai kita tersentuh dengan cairan tubuh seperti darah, sperma, cairan vagina atau melalui air susu ibu tadi. Jadi sedangkan kalau memang pasiennya sudah mengidap, sudah terjangkit, yaitu tadi kita sarankan untuk konsumsi obat ARV, obat khusus untuk penyakit HIV ini. Dok, tadi kan dokter mengatakan kita jangan sampai terkena cairan tubuh untuk penderita HIV. Apakah dengan kalau seumpama utamanya kita petugas kesehatan ya dok ya, ada pasien kita yang mengidap HIV maupun AIDS, kita terkena kontaminasi dengan cairan tubuhnya, apakah itu serta-merta akan menular secara langsung ke kita atau bagaimana dok? Ya. Tentunya juga melihat sebagaimana beratnya terkena kontaminasi dari pasien tersebut. Jadi kalau misalnya dia minimal hanya terkena sedikit jarum suntik misalnya, tanpa sengaja terkena pada saat melakukan injeksi, itu hanya sebatas kita cuci lukanya sampai bersih menggunakan sabun atau deterjen sampai bersih. Jangan juga dipencet karena itu tidak berfungsi juga. Jadi, begitu ya, jadi tergantung dari bagaimana pemaparannya, apakah dianggap berat atau tidak. Kalau memang berat, biasanya diberikan namanya profilaksis, pemberian profilaksis pasca pajanan. Oh gitu ya dok. Jadi bukan serta-merta kita tertusuk jarum dari penderita kita langsung memvonis diri kita tertular, ya dok ya. Betul Ya dok. Padahal selama ini stigma teman-teman utamanya nakes selalu berstigma seperti itu. Kalau kita kena jarum suntik atau dan sebagainya, pasien HIV otomatis beberapa tertular. Betul dok. Dok, ini saya mau pertanyakan lagi ya dok. Ada pertanyaan juga dok dari teman-teman. Ini bagaimana mengenai masalah ibu hamil? Apakah ibu hamil jika
dia menderita HIV ini ataupun AIDS ini, dia bisa langsung diberikan pengobatan atau bagaimana, Dok? Ya. Baik, untuk ibu hamil sendiri, pada saat dia sudah melakukan pemeriksaan atau screening, kan sekarang semua ibu hamil kita screening. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan baik di puskesmas ataupun di rumah sakit, semua ibu hamil itu kita screening HIV. Jadi begitu dia terdeteksi ternyata dia positif, reaktif HIV-nya, maka sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, pada saat ditemukan juga sudah bisa langsung diberikan terapi. Tidak memandang berapa usia kehamilannya. Jadi kapan dia ditemukan, kita mulai pemberian terapi ARV. Kecuali kalau ada komplikasi ya dok, seperti penyakit infeksi seperti TB dan mungkin akan kita tunda. Jadi untuk ibu hamil yang seperti itu kita langsung terapi. Oh iya dok. Terus kalau mengenai masalah anak-anak sendiri bagaimana dok? Kalau dia terjangkit HIV maupun AIDS ini pengobatannya apa sama seperti orang dewasa atau bagaimana dok? Ya, kalau untuk anak-anak memang ada ya dok, disiapkan obat khusus untuk anak-anak. Jadi namanya dia ARV anak yang dalam bentuk ada yang dalam bentuk fixed dose combination yang FDC itu, yang kombinasi dosis tetap. Ada memang disiapkan untuk anak-anak. Jadi berbeda dengan kombinasi untuk orang dewasa. Iya dok. Artinya untuk HIV ini maupun AIDS ini sebenarnya pengobatan, pencegahan sebenarnya sudah banyak ya dok yang beredar maupun di media elektronik. Apalagi sekarang kan para yang muda-muda ini kan senangnya buka-buka HP, artinya banyak sebenarnya informasi yang bisa didapat di situ mengenai masalah pencegahan, pengobatan, supaya kita tidak terjangkit HIV atau jauh-jauh dari HIV sama AIDS ini ya dok ya. Betul dok. Iya. Kemudian dok, saya mau pertanyakan lagi ya dok, bagaimana kalau seumpama pasiennya ini HIV juga, terus dia infeksi paru-paru juga dok? Terus pengobatannya bagaimana dok? Apakah dia langsung dikombinasikan atau bagaimana dok? Ya, betul dok. Jadi sebagian besar pasien kita juga yang ada di layanan ya rata-rata penderita TB. Jadi kan kita lakukan screening TB juga. Jadi pasien yang kita temukan ternyata positif HIV, kita screening juga TB-nya. Atau semua pasien TB di screening HIV. Nah, kalau ternyata pasien HIV ini juga menderita TB paru, maka untuk terapi HIV kita biasanya tunda menunggu 2 sampai 8 minggu. Jadi biasanya pasien masuk dulu di terapi TB-nya. Minum dulu OAT selama 2 sampai 8 minggu. Jadi nanti setelah 8 minggu atau 2 bulan itu baru kita masuk ke terapi ARV. Oh gitu dok. Iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari pemirsa. Kebetulan yang bertanya ada dari Corawali. Dia bertanya seperti ini dok. Apakah dengan meminum obat khusus atau ARV bisa menjamin bahwa pasien pengidap HIV itu bisa sembuh dok? Ya. Ini juga paling sering ditanyakan oleh pasien ya. Oh gitu jadi dok. bilang, jadi kalau saya teratur minum obat dok, saya sembuh ya. Jadi sebenarnya kalau HIV, pengobatan untuk HIV itu tidak bisa sembuh total. Jadi untuk virusnya dia akan ada terus dalam darah penderita. Jadi fungsi pemberian terapi ARV ini sebenarnya adalah hanya untuk mencegah, menekan replikasi atau perkembangbiakan daripada virus HIV dalam darah. Jadi dia hanya menekan jangan sampai dia berkembang banyak. Karena begitu dia berkembang banyak, otomatis daya tahan tubuh akan turun lagi, jadi pasiennya akan drop lagi. Jadi seumur hidup ya dok, minum obat ya, seumur hidup. Nah itu tadi saya baru mempertanyakan sama dokter, berapa lama sih orang dok harus minum obat khusus HIV ini? Oh ternyata seumur hidup. Seumur ya, hidup dok. Jadi obat itu sudah dianggap bukan obat lagi, sudah seperti makanan sehari-hari. Gitu, dok. Jadi untuk mengurangi stres pasien, karena biasa dia pikir tiap hari minum obat, jadi
biasa kita jangan anggap obat, ini vitamin, ini makanan, jadi yang harus dimakan memang setiap hari. Tapi Iya. kalau diminum dalam jangka lama sampai seumur hidup, memang tidak ada efek sampingnya, Dok? Saya rasa kalau obat apa saja ya dok, pasti Iya, ada efek betul, Dok, sampingnya. ya. Jadi biasanya untuk pasien secara berkala itu juga dilakukan pemeriksaan laboratorium. Gitu. Apakah pemeriksaan fungsi hati, pemeriksaan fungsi ginjal, atau darah lengkapnya untuk cek apa yang bermasalah selama pengobatan. Jadi secara berkala biasanya kita lakukan per 6 bulan atau per 1 tahun dok. Oh gitu, Dok. Untuk Jadi melihat. pasien tetap di follow up Iya, ya, Dok, ya. iya, Oh betul. iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Vina, alamat Panyula. Dia bertanya begini, Dok. Bagaimana menghadapi orang yang terkena virus HIV saat berinteraksi dengan mereka? Ya, jadi untuk masyarakat yang memang tahu bahwa ada orang di sekitarnya yang pengidap HIV, Iya, Dok. saya rasa yang perlu kita tanamkan itu jangan takut. Jadi jangan mengucilkan mereka, jangan diskriminasi mereka. Jadi sebenarnya kan ada ini, jauhi penyakitnya, jangan orangnya ya. Jadi Betul sekali. ya, jadi jangan kita jauhi orangnya, justru kita harus rangkul dia agar dia mau tetap berobat kalau memang sudah berobat. Kalau memang belum berobat, dianjurkan datang berobat. Terus karena penularan HIV ini kan kalau lewat jabat tangan, Iya. berenang bersama, tidur bersama, itu tidak akan menular. Jadi penularannya memang agak-agak tidak semudah. Yang Iya, dibayang. iya. Jadi tidak perlu takut. Iya. Iya. Betul, Dok. Jadi stigma kita ya, Dok, yang harus kita ubah kayaknya, Dok. Ya, Ya, mindset betul, Dok. kita harus mengubah bahwa Iya. kita harus tetap berinteraksi dengan pasien-pasien ataupun penderita sekali, HIV ya, Dok, ya. Terus ini, Dok, saya mau pertanyakan lagi ya, Dok, ya. Tadi kan dokter bilang kita harus tetap bersosialisasi dengan penderita-penderita HIV. Kita Iya. tahu penderita HIV kita nggak usah ambil dalam jangkauan besar seluruh Indonesia ya, Dok. Iya. Dalam Bone saja ini mungkin penderita HIV maupun AIDS itu mungkin banyak ya, Dok. Iya, Tapi kalau- ada yang beberapa yang tidak terdeteksi ya, Dok, ya. Iya. Kalau di layanan kita sendiri sudah hampir 300 ya. Oh, Jadi lumayan banyak ya, Dok. lebih dari 100 sudah meninggal, dan yang masih on ARV sekarang yang sementara pengobatan itu sekitar 157 orang. Jadi lumayan banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada saat awal-awal kita buka. Dan sebenarnya kalau ada orang bilang kenapa semakin hari semakin banyak, sebenarnya justru disyukuri karena semakin hari orang semakin sadar untuk memeriksakan diri dan mau berobat. Jadi bisa kita melakukan tindakan yang jauh lebih baik lagi dibandingkan kalau mereka tidak datang. Padahal sebenarnya masih banyak di masyarakat kita. Tapi dalam yang belum artian terdeteksi. dalam artian disyukurinya itu bukan disyukuri Bukan karena- karena menderita ya, Dok, Iya, tapi kita tapi- bersyukur mereka mau datang Betul, mengkontrol. Ya, betul Dok. sekali, Dok. Terus untuk pasien yang penderita HIV maupun AIDS ini, Dok, apakah mereka bisa bekerja beraktivitas seperti biasa atau bagaimana, Dok? Atau ada batasan-batasannya atau bagaimana? Ya. Jadi seiring dengan kepatuhan minum obat, jadi kalau pasiennya rajin, patuh, disiplin minum obat, itu biasanya mereka akan kembali tampak sehat, normal seperti orang biasa yang lainnya. Jadi kalau untuk beraktivitas atau bekerja boleh seperti biasa, tidak ada halangan. Oh, Iya. artinya mereka bisa bekerja seperti sebelum mereka menderita HIV Iya. maupun AIDS ya, Dok, ya? Iya, betul. Ya, baik, saya buka lagi, mungkin siapa tahu ada pemirsa di rumah yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar mengenai masalah tema kita pada saat ini, yaitu satukan langkah cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Baik, Dok. Yang ini ada lagi pertanyaan, Dok. Yang bertanya ini mengenai masalah kalau seumpama ada pasien HIV maupun AIDS, Dok,
Terus dia tidak datang berobat beberapa lama, terus beberapa bulan kemudian dia muncul lagi. Jadi ceritanya pasiennya ini putus obat. Itu bagaimana dok? Apakah pengobatannya lanjut lagi atau bagaimana dok? Ya. Jadi betul itu dok, karena tidak semua pasien patuh ya. Ada beberapa pasien juga yang agak-agak nakal sedikit, tidak mau minum obatnya. Jadi ada beberapa pasien dia merasakan dirinya sudah sehat kembali, sudah sehat walafiat. Sampai dicari pada saat sudah tiba waktunya untuk ambil obat, pasiennya tidak datang. Dicari, ditelepon, dipanggil. Mereka biasa menjawab, saya sudah sembuh, tidak usah lagi minum obat. Ada yang begitu, ada juga yang merasa bosan, tidak mau lagi lanjut obatnya. Jadi ini semua yang masuk dalam loss follow up ya dok ya, LFU. Jadi nah biasanya kalau mereka sudah mulai sakit lagi, biasanya mereka akan datang kembali. Dan kalau pengobatannya biasanya kita lanjutkan kembali seperti ya waktu dia pertama ya dok berobat, ya. Oh iya dok, ini ada pertanyaannya seperti ini. Kalau ada keluarga kita yang menderita HIV ataupun AIDS, apakah kita masih bisa berganti piring makan atau bagaimana dok? Atau kita masih bisa sekamar sama-sama satu tempat tidur dok? Apakah masih aman atau bagaimana dok? Kalau dalam lingkungan keluarga kita ternyata ada pengidap HIV, saya rasa seperti tadi ya, penularannya lewat cairan tubuh. Jadi kalau hanya berganti penggunaan piring tidak ada masalah dok, karena gitu, kan ya tidak ada, aman. Untuk tidur bersama aman, berinteraksi dalam rumah aman. Iya, tadi kan dokter juga sudah jelaskan ya dok ya. Baik dok, kita jeda dulu ya dok. Setelah iklan ini kita sambung lagi bincang-bincang seru kita, kayaknya makin siang makin seru saja dok. Baik, kita lanjut lagi ya dok setelah jeda iklan berikut ini. Ini dok, ada lagi pertanyaan ya dok. Ini dari Ira Bahri. Ira Bahri bertanya begini dok. Apa ada jenis regimen ARV yang menekan HIV atau memang virus ini menyebabkan turunnya HB? Oh ya, seperti yang saya katakan tadi dok ya, pada salah satu stadium klinis, kira-kira ada di stadium klinis 3, di mana virus HIV ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan HB. Jadi bisa terjadi anemia, bisa terjadi trombositopeni atau neutropeni. Jadi kalaupun obat-obat regimen ARV yang diberikan masing-masing pasti ada efek sampingnya ya dok. Jadi tergantung dari kombinasi dan tergantung juga dari kondisi pasiennya. Jadi biasa kita lihat kalau misalnya memang dia tidak anemi atau tidak ada gangguan pada darah atau tidak trombositopeni, biasanya ada namanya pemberian terapi tenolam dok, yang ada isinya tenofovir, lamivudin dan efavirenz. Jadi tanpa pemberian sidopudin, karena biasanya sidopudin ini yang bisa menyebabkan penurunan HB, bisa menyebabkan anemi. Jadi sebenarnya untuk regimen ARV sendiri itu sudah beberapa dok ya, jadi bukan hanya satu. Jadi gitu, sudah ada beberapa kombinasi obat. Ada yang kombinasi namanya Akriptega yang isinya ada tenofovir, lamivudin dan dolutegravir. Dan biasanya kalau pasien-pasien yang diberikan terapi seperti ini, dia gejalanya yang muncul pada awal-awal pengobatan itu sangat ringan. Gitu, jadi dok, banyak yang suka dengan terapi Akriptega ini dok. Jadi saya mau tanyakan ini dok, kan tadi mengenai masalah HB. Jadi pasien-pasien HIV yang kategori 3 itu pasti gejalanya HB-nya turun ya dok atau bagaimana? Belum tentu dok, jadi gitu, itu salah satunya. Jadi tidak semuanya anemi. Gitu, jadi pada pemeriksaan darah tidak. Pikirnya semua pasien yang tidak HIV. Juga dok. Oh gitu dok, iya. Ini dok ada pertanyaan juga dok. Begini pertanyaannya dok. Bagaimana langkahnya jika ibunya hamil untuk mencegah penularan HIV sama bayinya? Jadi untuk ibu-ibu hamil yang memang sudah terinfeksi HIV, ada beberapa langkah ya dok agar tidak menularkan ke bayinya.
Jadi untuk langkah pertama seperti tadi, begitu ibunya terdeteksi mengidap HIV, segera untuk terapi ARV. Jadi harus segera minum obat tanpa ditunda. Kemudian langkah kedua, pasien-pasien yang akan bersalin atau melahirkan itu, apabila dia menjalani pengobatan masih baru terbatas beberapa bulan, misalnya kurang dari 6 bulan, maka kita anjurkan supaya pasien ini nanti melahirkan melalui operasi sesar. Ini adalah untuk mencegah jangan sampai cairan vagina ya, karena di situ juga paling banyak virus. Bisa jangan sampai dia bisa berpindah ke bayinya, apalagi kalau pada saat melahirkan spontan mungkin ada luka-luka kecil yang dari situ bisa menular. Kemudian yang langkah ketiga, Dok, untuk ibu-ibu yang sudah bersalin tidak boleh tunda. Maksudnya kan biasa pasien sudah bersalin dia stop dulu obat ARV-nya. Dia mau minum dulu obat-obat dari dokter kandungannya. Karena jadi takut bahaya sama bayinya ya, Dok ya. Padahal tidak, seharusnya ini obat harus terus diminum pada pasca persalinan. Kemudian langkah keempat, untuk bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif, harus segera diberikan terapi profilaksis, Dok, pencegahan ya. Jadi begitu bayi lahir kurang dari 12 jam harus segera diberikan terapi profilaksis. Biasanya kita berikan ARV dosis tunggal yang namanya sidofudin, Dok, diberikan sesuai dengan berat badannya. Jadi diberikan selama 6 minggu secara berturut-turut, berikan 2 kali 1, dan nanti setelah 6 minggu sambil menunggu bayinya berusia sekitar 18 bulan, kita sudah bisa periksa bagaimana status HIV-nya. Karena kalau masih kurang dari 18 bulan, Dok, biasanya kalau kita cek darah pada bayi itu pasti akan positif. Ini karena bayi masih mengandung antibodi dari ibu. Jadi gitu, dia bukan positif karena dari dia, tapi dari ibunya. Jadi biasa kita menunggu. Positifnya itu bukan dari bayinya. Bukan bayinya, positif, jadi dari ibunya. Jadi biasanya kita menunggu sampai 18 bulan. Tapi ada ya pemeriksaan kalau usia bayi sudah 9 bulan, Dok, biasanya juga sudah bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi cek darahnya itu namanya EID atau ELISA. Biasanya karena di sini rumah sakit kita belum ada, biasanya ambil darah kita kirim ke Jawa. Oh gitu. Iya. Jadi di Makassar belum ada ya, Dok? Belum ada juga. Makassar belum ada. Iya. Kemudian langkah kelima, Dok ya. Jangan dianjurkan kepada bayi-bayi yang lahir dari ibu yang pengidap HIV ini jangan dulu disusui. Jadi apalagi kalau pengobatannya masih kurang dari 6 bulan. Jadi dianjurkan untuk susu selain ASI. Oh gitu. Jadi kalau di atas 6 bulan boleh, Dok? Pengobatan ibu kalau misalnya lebih dari 6 bulan, Dok, karena kan pemeriksaan pasien setelah 6 bulan itu dilakukan pemeriksaan viral load. Kalau pada pemeriksaan viral load ternyata sudah hasilnya viral loadnya tak terdeteksi, Dok ya. Iya, Dok. Di viral load itu ada hasil not detected, berarti ibunya aman. Kalau dia mau menyusui bayinya boleh. Oh gitu. Ya. Jadi ada beberapa kasus ya, Dok, yang pasien HIV dia masih bisa menyusui bayinya. Kalau viral load sudah diketahui. Iya. Yep. Jadi saya bisa simpulkan kalau wanita ibu yang melahirkan atau yang sementara hamil mereka masih tetap melanjutkan obatnya, Dok. Terus kalau dia melahirkan dia minimal harus operasi sesar ya, Dok? Iya, dianjurkan untuk operasi sesar. Oh iya, Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ilham Kota Bone. Begini pertanyaannya, Dok. Maaf, Dok, kalau positif penyakit HIV, apakah bisa mempunyai keturunan? Ya, betul, Dok. Terima kasih pertanyaannya Ilham dari Bone. Kayaknya Ilham ini masih maksudnya mungkin ada kenalannya ya yang betul, Dok. Yang ketahuan statusnya HIV. Mungkin bertanya, bisakah saya menikah ini? Bisakah saya punya keturunan? Betul sekali itu, Dok. Jadi rata-rata beberapa pasien juga bertanya begitu.
kapan saya boleh menikah, Dok? Apakah seumur hidup saya tidak boleh menikah karena pasti akan menularkan? Betul, Dok. Tentunya sebenarnya pasiennya boleh menikah, boleh punya keturunan jika sudah melakukan pengobatan secara teratur, Ya. secara disiplin ya, dan sudah dilakukan pemeriksaan viral load dan ternyata hasilnya bagus, tidak terdeteksi lagi virusnya, itu boleh. Boleh menikah, boleh punya keturunan. Jadi kemungkinan untuk menularkan itu sudah sangat kecil, bahkan mungkin tidak akan menularkan. Iya. Jadi masih bisa kemungkinan untuk tidak menularkan kalau Iya, viralognya betul. sudah negatif ya, Dok, Dan ya. di layanan kami, Dok, sudah ada beberapa pasien yang sudah beberapa bulan atau beberapa tahun berobat, Ya. punya anak dan hasilnya negatif. Alhamdulillah negatif Iya. ya, Dok ya. Iya. Iya. Dok, menyambung dari pertanyaan tadi dari Pak Ilham, ini ada pertanyaan juga dari Pak Mustamin. Bertanya begini, Dok, apakah berhubungan menggunakan pengaman atau kondom ini dapat meminimalkan penularan HIV? Betul sekali, Dok. Jadi untuk penularan HIV, untuk mencegahnya itu salah satunya memang adalah dengan menggunakan pengaman. Jadi kondom ya. Jadi dengan pemakaian kondom tentunya memang akan meminimalisir terjadinya penularan. Jadi untuk pasangan-pasangan yang salah satunya ternyata dia positif, maka dianjurkan untuk menggunakan pengaman. Menghindari dulu kontak langsung karena kemungkinan besar untuk penularannya itu masih tinggi. Oh, iya, Jadi Dok. betul sekali kalau penggunaan kondom itu adalah salah satu alat untuk sebagai pengaman. Iya. Dok, ini saya mau bacakan dulu ada ucapan selamat dari Ibu Ira Bahri. Dia mengucapkan selamat Hari AIDS Sedunia, stop diskriminasi, stop stigma negatif, mari saling merangkul. Terus ada juga ucapan dari KDS Makura Gaebone, selamat Hari AIDS Sedunia, satukan langkah, cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Adar, Dok, bertanya begini, Dok, untuk penyebarannya baik itu darah, sperma maupun lainnya, contohnya, jika kita tidak sengaja darah pengidap HIV tersebut, seperti tangannya teriris pisau atau tanpa sengaja terkena oleh orang lain, apakah besar kemungkinan orang terkena darah pengidap HIV itu bisa terjangkit? Dan tindakan cepat apa yang dilakukan tanpa mengatakan kepada orang tersebut bahwa dia pengidap HIV? Mohon tutorialnya, Dok. Ya, terima kasih untuk Adar yang sudah beberapa kali memberikan pertanyaan ya. Untuk Adar, bagaimana kalau ada luka terkena sayatan pisau, apakah akan menyebarkannya? Jadi kalau pasiennya baru awal-awal pengobatan atau bahkan belum berobat sama sekali, ya besar sekali kemungkinan untuk penularan karena kan lewat cairan darah. Itu yang paling besar juga terjadi penularannya. Jadi untuk mengatasi orang yang terkena percikan darahnya itu ya itu yang dilakukan pemberian obat profilaksis pasca pajanan. Ya tergantung seberapa besar lukanya. Karena kalau masih luka-luka kecil, ya itu tadi harus segera dicuci dengan air bersih dan menggunakan sabun. Kalau agak berat, ya segera diberikan terapi profilaksis untuk pencegahan. Dok, dari tadi dokter kan menyebutkan pengobatan profilaksis. Profilaksis itu apakah masyarakat boleh beli sendiri atau mereka harus konsultasi dulu ke dokter, Dok? Bagaimana, Dok? Iya, karena obat ini tidak dijual bebas ya, karena gitu, obat Dok. ini kan ditanggung pemerintah. Jadi Dok. kalau memang butuh obat, ya diharapkan datang ke rumah sakit, nanti kita bantu untuk pengadaan obatnya. Jadi iya, Dok. tidak dijual bebas, tidak diperjualbelikan bebas, dicari dimanapun tidak ada. Oh iya, Iya. Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ya. Mariani. Bertanya begini, Dok. Benarkah tusuk gigi bisa menularkan HIV? Tusuk gigi secara bergantian ya. Kayaknya bukan pergantian, Dok. Kalau bergantian kayaknya biar bukan HIV dia akan tertular juga, Dok. Ya betul. Jadi saya rasa kalau tusuk gigi satu kali pakai tidak masalah ya, Dok. Iya. Iya. Jadi kayaknya bagaimana ya?
Tapi kan dok, kalau di tempat makan ya dok, yang kadang kan ada tusuk giginya itu yang dia tidak sasetan dok, jadi dia terbuka utuh begitu. Jadi itu mungkin maksud dari pertanyaan Marian ini dok. Iya. Jadi kalau tusuk gigi kalau tidak ada perlukaan ya saya rasa enggak juga dok. Oh iya aman. Aman. Sama halnya dengan kalau laki-laki yang pergi cukur ya dok, itu Iya. kan kadang ada siletnya yang sudah kena ke apa customernya yang pasiennya, habis cukur rambut, itu bagaimana dok? Kalau ternyata customernya itu adalah penderita ya, kalau memang terkena ada perlukaan, ya saya rasa itu tadi harus dicuci bersih. Dan kalau bisa, kalau memang ada kena darah atau percikan, jangan dipakai lagi, mungkin bisa diganti. Iya dok. Jadi masukan Namanya. juga ya dok buat Ya. para tukang cukur ya dok. Yang Ya, jelas dok. hati-hati, Betul, jangan hati-hati. sampai ada Betul. berdarah. Iya dok. Jadi ini dok ada pertanyaan lagi dari Yuli. Izin tanya, obat ARV apakah gratis? Dalam hal ini maksudnya ditanggung BPJS dan di mana bisa didapatkan? Kalau untuk obat ARV itu ditanggung oleh pemerintah karena ini masuk dalam program nasional, jadi ditanggung pemerintah. Jadi tenang dok, gratis, tidak diperjualbelikan. Jadi pasiennya mau umum mau BPJS obatnya gratis. Oh gitu Ya. dok. Terus, Jadi, dan dapatnya, adanya dok? hanya di rumah sakit atau di puskesmas yang ada layanannya. gitu, Jadi dok. tidak sembarang juga ini obat di beberapa puskesmas yang tidak ada layanan PDP juga tidak tersedia. gitu, Jadi dok. yang ada layanan PDP baru disiapkan obatnya. Jadi tidak semua puskesmas ya Tidak dok ya? semua. Untuk sekarang tidak semua. Baru Kalau beberapa. puskesmas yang tersedia di Bone kira-kira di mana saja dok? Untuk di Kabupaten Bone sekarang ada sekitar 9 puskesmas yang sudah buka layanan PDP. Oh gitu dok. Jadi dari berapa puskesmas? Sekitar 30 berapa ya? Ya, jadi baru 9 Baru yang 9 sudah ya, Dok, ya, yang sudah yang buka layanan. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi Iya. ya dok ya. Dia Jadi- bukan cuma rumah sakit saja yang tersedia Iya. obat Pak. Jadi mungkin ini juga ARV. jadi temanya dok ya, kesetaraan yang Aqualize tadi, adanya kesetaraan dalam akses dan fasilitas layanan pengobatan HIV. Oh Jadi gitu dok. untuk di puskesmas yang sudah buka layanan silahkan datang ke mereka untuk mendapatkan pelayanan. Oh gitu. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi ya Mas Dok. Ria bertanya begini dok. Izin bertanya dok, apakah sisir alat makan bisa menularkan HIV kalau dipakai secara bergantian? Ya. Kalau sisir, ini sisir aman dok ya, karena itu kalau sisir kan tidak terlalu tajam, tidak menimbulkan perlukaan. Jadi kalau sisir tidak apa-apa, dipakai pergantian alat-alat makan juga, Iya. habis dipakai dicuci bersih, aman kok dok, bisa, Oh, tidak iya, apa-apa. Jadi kalau ada keluarga kita pengidap HIV, tolong jangan dikucilkan, Iya, jangan dok, semua betul. alat makannya sendiri, Betul, dok. semua apa-apa yang dia pakai sendiri, Betul. seperti betul-betul dikucilkan. Jadi itu yang sebenarnya kita anjurkan, jangan lakukan hal seperti itu. Betul Kita dok. harus rangkul mereka. Terus terang Iya. ya dok, stigma seperti itu kayaknya Iya. di masyarakat masih banyak dok. Iya. Kadang kita takut untuk berjabat Iya. tangan. Betul dok, mungkin sama halnya kita petugas kesehatan ya. Iya, betul, Pada dok. awal-awal kita buka layanan, Iya. pada awalnya atau sebelum buka layanan PDP ini, banyak petugas kita takut. Oh, Jadi begitu temukan ternyata ada penderita HIV, iya. kalau pasiennya pulang atau berpulang, Iya dok. itu alat-alat yang sudah dipakai semuanya dibuang. Oh, Ya, begitu. itu ya waktu awal-awal. Tapi sekarang petugas-petugas kita juga sudah mulai mengerti, sudah paham. Iya. Ini kayaknya sesuai dengan tema ya dok. Semua harus disetarakan Iya. ya dok ya. Iya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mustamin. Berapa lama sudah terkontaminasi dengan penderita HIV baru kita bisa terdeteksi juga dok? Jadi kalau kayak petugas kesehatan dok, terus tertusuk jarum dari pasien yang mengidap HIV maupun AIDS, itu berapa lama baru kita bisa terdeteksi bahwa kita ternyata positif juga dok? Ya betul dok. Jadi pada saat sebenarnya pada saat kita terkena pajanan ya dok, Iya dok. sebenarnya harus segera mungkin untuk dilakukan, bisa segera menghubungi petugas yang ada di layanan atau di bagian apa ya,
Kalau di rumah sakit Di rumah mungkin sakit. PPI ya dok? Ya, PPI, berhubungan dengan atau- PPI. iya. Ya. Jadi biasanya kalau pasien ada pajanan, Iya. dianjurkan kurang dari 72 jam atau 3 hari itu. Iya. Kalau memang betul harus diberikan terapi profilaksis harus segera diberikan. gitu. Terus nanti pada saat bulan ketiga Iya. dan bulan ke-6 dilakukan pemeriksaan bagaimana keadaan pasien petugas tersebut. Jadi Apakah tidak serta merta langsung dilakukan dicek darah Iya, ya, pada dok, saat ya? itu juga Yang tidak. terkontaminasi. Iya. Jadi Ini menunggu. kalau maaf ya dok, Ya. ini kalau untuk petugas. Tapi kalau untuk masyarakat dok, bagaimana dok? Dia harus melapor kemana dok pada saat dia kena semacam itu? Dia harus melapor bagaimana atau apa yang tindakan Iya. yang mereka harus lakukan dok? Jadi kalau betul ada orang di sekitar pengidap HIV ya, Iya, jadi karena biasanya kan kita berikan juga edukasi di layanan. Iya. Jadi tolong jangan sampai ada kontak cairan tubuh dengan pasiennya. Nah, Iya, kalau dok. memang betul ternyata ada kontaknya, kita anjurkan untuk datang ke layanan. Nanti kita di situ edukasi kembali apa yang harus dilakukan. Jadi tidak perlu Jadi- panik ya dok? Ya betul. Iya. Biasanya Kayaknya bingung yang mau panik- kemana bertanya. Betul. Iya. Kayaknya selama ini kita panik dok kalau ada Iya. seperti itu dok. Oh iya dok. Baik, mungkin sebenarnya dok, apa perbedaan dari orang yang menderita HIV dengan AIDS dan apa bedanya dampak atau yang dirasakan bagi penderita penyakit HIV dan AIDS? Dan di antara penyakit HIV dan AIDS, yang mana paling berbahaya dok? Ini dari saudara Adhar lagi ya. Betul, Terima Dok. kasih untuk Adhar yang rajin sekali memberikan pertanyaan dan komentar untuk kami. Jadi tadi pertanyaannya apa perbedaan antara HIV dengan AIDS? Seperti yang pertama tadi saya jelaskan dok ya, bahwa HIV itu sebenarnya adalah virusnya. Jadi Iya. HIV adalah virusnya, AIDS adalah penyakitnya. Tapi di kalangan masyarakat kita, mereka lebih taunya HIV. Pada awal-awal menderita itu katanya namanya penyakitnya HIV. Nanti pada stadium sudah di stadium terakhir atau AIDS. baru dikatakan AIDS. Padahal sebenarnya tidak begitu. AIDS itu adalah nama penyakitnya, tapi sudah terlanjur di masyarakat taunya HIV. Terus biasa kita kalau lihat pasiennya sudah berat-berat ya, sudah di stadium 4 atau di stadium 3 sudah ini namanya AIDS. Padahal sebenarnya itu AIDS adalah penyakitnya. HIV adalah virus Virusnya. kumannya. Nah, kalau tentang mana penyakit apa yang Pertanyaannya dok, di antara penyakit HIV dan AIDS ini yang mana paling berbahaya dok? dia membandingkan mana HIV yang mana lebih berat, Iya, HIV atau betul. AIDS. betul. Jadi mungkin di pikirannya ada hari ini adalah HIV beda HIV dengan AIDS. Padahal itu sama saja HIV iya, dengan AIDS. Tapi di kalangan orang mungkin mana lebih berbahaya HIV dengan AIDS. Kalau orang sudah jatuh di AIDS, Iya. di mana itu kan sudah sekumpulan gejala ya, Iya betul. yang berat-berat. Nah, tentunya AIDS berat ya. Iya betul dok. Iya. Jadi HIV itu jadi pemirsa dimanapun berada. Jadi yang perlu ditekankan di sini HIV sendiri itu adalah virusnya. Sedangkan AIDS-nya itu sudah penyakitnya ya dok iya. ya. Namanya juga acquired Immunodeficiency syndrome. Betul dok. Jadi, Kumpulan dari sekumpulan beberapa penyakit. Iya betul dok. Baik dok. Ini mungkin masih banyak pertanyaan yang masuk. Tapi mengingat waktu jua yang harus memisahkan kita. Ada beberapa mungkin yang saya bisa simpulkan dok. Kalau HIV dan AIDS itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Karena HIV sendiri adalah virusnya. Sedangkan AIDS-nya itu sendiri adalah penyakitnya. Terus untuk HIV, AIDS sendiri itu, betul ya dok ya? AIDS sendiri itu penularannya bisa melalui cairan tubuh, darah, susu juga, ASI juga ya dok? Ya. ASI juga. Terus untuk AIDS sendiri maupun HIV sendiri itu sudah bisa ada pengobatannya di Tentriawaru ya dok ya. Jadi masyarakat Bone dimanapun berada, bagi ada mungkin kerabat atau
temannya, keluarganya sendiri mungkin sudah bisa disarankan untuk kontrol di Tandriawaru maupun di puskesmas. Tadi Ya, dokter yang bilang sudah di puskesmas yang sudah sudah ada buka layanan. layanan Iya. DPD ya dok ya? PDP. PDP, oh PDP. PDP. Saya selalu bilang DPD dok, gitu. Terus baik dok, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dokter pada Hari AIDS Sedunia ini, silahkan dok. Sebagai pesan untuk pertemuan kita, pesan terakhir di pertemuan kali ini dok ya. Iya betul dok. Kami sebagai petugas di layanan PDP sangat mengharapkan adanya dukungan dari kita semua, ada dukungan kerjasama dan partisipasi dari kita semua, dari mana saja untuk langkah pencegahan dan pengobatan pada pasien-pasien HIV. Iya, Jangan lagi ada stigma, jangan ada diskriminasi terhadap mereka sesuai dengan tema peringatan Hari AIDS hari ini 1 Desember 2022. Satukan langkah cegah HIV, semua setara, akhiri AIDS. Ini menuju ending AIDS 2030. Iya, amin dok. Iya. Semoga semuanya bisa terlaksana dan terwujud ya dok ya. Iya, betul dok. Baik pemirsa, terima kasih juga dok kesempatannya pada siang kali ini. Mungkin dokter begitu sibuknya masih bisa menyempatkan waktu. Terima kasih dok, untuk pemirsa juga di rumah atas perhatiannya. Kami dari tim PKRS RSUD Tandriawaru bekerja sama dengan SIM RSUD Tandriawaru mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan serta partisipasinya pada siang hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.